Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Wiryatama dari Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita kepada Allah yang tidak ada putus-putusnya. Karena jika bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat hadir di majelis ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Salawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula, marilah kita kembali meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata menjalankan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita lihat di media massa saat ini, baik itu dari televisi, dari handphone kita, maupun dari koran, banyak kasus di mana para pejabat menyelewengkan kekuasaannya. Mereka dengan berani korupsi, bahkan dengan nilai yang sangat fantastis, sampai miliaran, bahkan triliunan, yang sangat merugikan bangsa dan rakyat. Bahwa Nabi dahulu pernah berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, akan datang suatu masa pada manusia di mana orang-orang tidak akan peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sedih kiranya jika kita lihat para pejabat kita, para pemangku kebijakan kita, dan para wakil rakyat kita menyelewengkan kekuasaan mereka. Dengan semena-mena mereka berani melakukan tindakan tersebut, padahal mereka dahulu pernah disumpah jabatan dengan Al-Quran. Mereka sebelum dilantik dan waktu dilantik, mereka sumpah jabatan menggunakan Al-Quran
dan menggunakan nama Allah dan nama Rasul. Namun di saat menjalankan kewajibannya, mereka malah menodai sumpah yang pernah ia buat. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pernah suatu ketika di masa Umar bin Khattab, saat itu ia menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya orang muslim. Saat itu ia bersama seorang sahabatnya belusukan, kalau bahasa sekarang, ke desa terpencil di tengah gurun. Waktu belusukan, ia melihat seorang perempuan sedang merebus sesuatu, dan ketika dilihat rebusannya itu ternyata isinya batu. Umar berkata, "Wahai ibu, wahai perempuan, kenapa kau merebus batu?" Ibu itu berkata, "Saya merebus batu karena saya tidak punya makanan untuk dimasak. Anak-anak saya kelaparan, maka untuk menghiburnya saya suruh mereka berpuasa dan kemudian saya merebus batu." Begitulah kata ibu tersebut. Kemudian Umar bin Khattab langsung mengajak sahabatnya yang bernama Aslam kembali ke Madinah saat itu juga dengan tergesa-gesa. Kemudian ia mengambil sekarung gandum dari Baitul Mal, dari gudang penyimpanan umat muslim saat itu. Kemudian Umar segera kembali ke tempat ibu yang tadi. Pada saat akan ke sana, sahabatnya yang bernama Aslam tadi ingin menggantikan posisi Umar untuk menggotong sekarung gandum tadi. Kemudian Umar langsung menolaknya. Umar sedikit marah dan lantas berkata, "Hai Aslam, apakah kamu mau menggantikanku menggotong sekarung gandum ini di akhirat kelak?" Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa di akhirat nanti, di hari pembalasan kelak, seseorang akan membawa apa yang ia curangi. Jika ia mencurangi timbangan, maka jelas ia akan menggotong dagangan yang ia jual di akhirat. Jika dia korupsi mobil, maka sesungguhnya dia juga akan membawa mobil itu ke akhirat untuk dipersaksikan dan dilihat semua orang-orang yang mengantri untuk diadili. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dapat kita sadari bahwa korupsi sudah sangat parah di negeri kita ini. Mari kita doakan semoga korupsi dapat hilang dari negeri kita ini, negeri yang katanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga para pemimpin kita dapat menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin, yaitu pemimpin yang amanah, yang ingat sumpah jabatannya pada saat ia dilantik. Ia ingat sumpah jabatannya, dan pada saat ia menjalankan kewajibannya, insya Allah ia juga ingat apa yang ia sumpahkan waktu ia dilantik. Dan terakhir, khotib berwasiat agar kita selalu waspadai fitnah Dajjal, karena Nabi pernah berkata dari Abu Jasamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi pernah berkata, Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia terlupa akan kemunculannya, dan para khatib terlupa menyebutnya di saat khutbahnya. Mari kita sama-sama menjaga diri dari fitnah Dajjal dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnati masihid dajjal. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat baik bagi diri khatib pribadi maupun bagi jamaah. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurkum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.